Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Dan alhamdulillah di pagi hari ini 4 Jumadal Ula tahun 1444 Hijriah kita akan memulai membaca Durusul Lughatil Arabiyyah di jilid 3 Al-Mujallad Ats-Tsalis jilid 3. Catat ya, tanggal 4 di kalender saya 4 Jumadal Ula 1444 Hijriah. Berarti tersisa 4 bulan sebelum Ramadan. Perhatikan. Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Jadi kita sudah masuk bulan 5 pada pelanggaran Hijriah. Berarti sisa 4 bulan. Kurang. Baik. Oleh karena itu, insya Allah di setiap pertemuannya kita baca kurang lebih 4 halaman. Ya, 4 halaman. Ya. Jadi teman-teman yang persiapan itu tiap harinya, setiap baca itu 4 orang. Ya. 4 orang. Karena jumlah halaman di jilid 3 ini sekitar 300 lebih. Itu yang kitab atau buku cetakan yang saya punya, itu tidak ada jilid 4-nya. Tapi jilid 3-nya itu 300 halaman lebih. Jadi 1,5 kali lipat dari jilid 2. Atau 3 kali lipat dari jilid 1. Oleh karena itu, insya Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai membaca kitab ini. Dan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keberkahan dalam ilmu, agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita pribadi dan bagi Islam dan kaum muslimin secara umum. Bisa menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca, silakan. Siapa yang baca? Ad-Darsul Awwalu. Pelajaran yang pertama. Al-i'rabu wal bina'u. I'rab dan bina. Baik. Sekarang beliau ingin memberikan kepada kita kesimpulan global. Kesimpulan global tentang i'rab dan bina dan tempat-tempatnya. I'rab dan bina antum sudah dapat di pelajaran nahwu. Yang mana i'rab adalah taghyiru ahwali awakhiril kalim li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Perubahan keadaan akhir suatu kata. Taib, itu i'rab, perubahan keadaan akhir suatu kata karena perubahan amil yang masuk kepadanya. Yang mana perubahan ini terbagi dua, lafdhan atau takdiran. Ada perubahan tersebut nampak secara lafaz dan ada yang takdiran. Secara lafaz tidak, tapi muqaddarah. Paham ini? Ini i'rab. Dan i'rab ini terjadi pada asalnya isim dan fi'il mudhari. I'rab itu terjadi pada isim dan fi'il mudhari. Walaupun nanti akan ada pengecualian. Hukum asal isim dan fi'il mudhari memang mu'rab. Marfu', mansub, majrur atau majzum. Tapi nanti ada pengecualian disebutkan juga oleh beliau di sini. Penulis hafizahullah. Baik.
Paham ya? Apa yang diperkecualikan dari isim yang mu'rab tersebut dan fi'il mudhari yang mu'rab. Jadi ada yang mabni nanti isim. Ada juga yang mu'rab. Fi'il mudhari juga ada yang mabni, ada yang mu'rab. Wal bina, apa artinya al bina? Luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan min ghairi amilin wala i'tilal. Tetapnya keadaan akhir satu kata pada satu kondisi, satu keadaan. Begitu terus dalam ya seluruh keadaan dan kondisinya. Tempatnya dimanapun tetap begitu akhirnya. Dengan catatan min ghairi amilin. Bukan karena adanya amil yang mengharuskan dia tetap seperti itu. Seperti subhanallah, syukran, afwan. Itu semua masuk di atas fathah. Bukan karena dia mabni di atas fathah, bukan. Dia mu'rab. Bisa paham ya? Baik. Jadi afwan bisa afwin, bisa afun, bisa. Cuman kenapa kalau kita minta maaf afwan terus? Karena ada amil. Yaitu dia maf'ul mutlak. Sama subhanallah juga dia maf'ul mutlak. Tidak pernah kita bertasbih subhanillah, subhanallah. Walaupun asalnya bisa. Bisa. Bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah. Kenapa fathah terus? Karena ada amil. Ini tidak masuk dalam pembahasan al-bina. Yang kedua, wala atilal. Bukan juga dia tetap karena adanya huruf illah. Contoh, al-fata, ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Al-fata kelihatannya tetap ya. Akhirnya tetap. Akhirnya alif terus. Tapi coba lihat, kalau kita belajar nahwu, kita akan paham bahwasanya hakikatnya al-fata ada perubahan, ada i'rab, perubahan keadaan akhir ya, kata tersebut. Tapi muqaddarah. Ya. Ada dhamma tersembunyi, ada fathah tersembunyi, ada kasrah yang tersembunyi. Itu kalau kita belajar nahwu. Ya, pahamin? Karena dia tidak masuk jajaran isim yang mabni. Ini sekilas ya, global tentang i'rab dan bina. Mari kita baca. Silakan perhatikan, cermati apa kesimpulan yang beliau sebutkan. Dan ini sama kita dapat di pelajaran nahwu, sama. Mirip. Coba baca. Fil asma'i. Pada isim-isim. Al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. فالمعرب ما تغير آخره بسبب العامل نحو maka i'rab apa yang perubahan akhir. Fal mu'rab, maka yang mu'rab dari isim, fal mu'rabu yang mu'rab yang berubah akhirnya dari isim adalah ma taghayyara. Apa? Coba artikan. Maka yang mu'rab apa yang perubahan akhirnya disebabkan amil, Apa yang taghayyara, apa yang berubah akhirnya karena sebab amil. Apa yang berubah akhirnya disebabkan amil. Ya, coba baca contohnya. Ja'al mudarrisu marfu'un. Ini kata al-mudarrisu marfu dengan dhamma. Terus baca. Baca. Sa'altul mudarrisa mansubun. Kata al-mudarris akhirnya fathah, dia mansub dengan fathah. Terus Sallamtu 'alal mudarrisi majrurun. Kata al-mudarris akhirnya dikasrah, al-mudarrisi. Dia majrur karena ada huruf jar. Ini contoh yang mu'rab. Perhatikan kata al-mudarris di kalimat pertama akhirnya dhamma, kalimat kedua fathah, kalimat ketiga kasrah. Ini berubah akhirnya. Kok bisa berubah? Karena amil yang masuk kepada dia berubah-ubah.
Yang pertama masuk ja'a ini amil rafa karena dia membutuhkan fa'il. Yang kedua masuk sa'altu, dia membutuhkan maf'ulun bihi, amil masuk. Yang terakhir masuk ala, masuk huruf jar. Ini pelajaran jilid 1. Mengharuskan dia kasrah majrur. Bisa dipahami? Ini namanya mu'rab. Kata yang terkena i'rab. Yang mengalami i'rab. Ya, yang berubah-ubah akhirnya, keadaan akhirnya. Entah perubahan itu nampak atau tersembunyi. Ini namanya mu'rab. Bisa paham ini? Ya. Nanti beliau akan jelaskan yang muqaddarah nanti. Ini dulu yang kelihatan dulu, yang lafzan dulu. Nanti takdiran. Ayo sekarang wal mabni ما لا يتغير wal mabniyu والمبني ما لا يتغير آخره بسبب العامل نحو. Dan mabani apa yang tidak berubah akhirnya disebabkan amil padanya. Definisi di Tuhfatus Saniyah lebih detail ya. Ya luzumu akhirin kalimati halatan wahidatan min ghairi amilin wal atilan. Itu lebih detail ya. Kalau di sini perhatikan mabni adalah apa yang tidak berubah akhirnya. Ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil amil. Ini juga bagus ya. Perhatikan isim yang mabni itu isim yang tidak berubah akhirnya karena sebab amil. Maksudnya apa? Amil apapun yang masuk kepadanya, ya, amil rafa, amil nasab, amil jar, dia tidak berubah. Antum kasih masuk apapun amilnya. Amil rafa kan banyak, ya. Amil nasab juga banyak, amil jar juga banyak. Tetap akhirnya seperti itu. Nah, sekarang coba lihat contohnya ya, perhatikan, cermati. Amilnya sama dengan yang masuk kepada al-mudarris di atas. Coba baca. Ja'a haula'i fi mahalli raf'in. Ini pelajaran untuk kita. Kalau ada kata, ya, ada isim yang mabni, perhatikan, kita tidak boleh mengatakan dia marfu, ya kan? Karena marfu dan mabni bertolak belakang kan? Iya. Yang marfu maksudnya mu'rab. Bisa paham ini? Isim walaupun dia mabni tetap dia dikatakan fi mahalli. Dia punya tempat dalam i'rab. Entah dia rafa, nasab atau jar. Ini beliau sudah gambarkan kepada kita ya bahwa saya isim walaupun mabni tidak dikatakan marfu, tidak dikatakan mansub, tidak dikatakan majrur, tapi dia pasti fi mahalli. Pasti fi mahalli. Ini kita sudah dapat di pelajaran sebelumnya. Berbeda dengan apa? Huruf fi'il madhi dan fi'il amr. Itu la mahalla lahu min al-i'rab. Iya, sudah diajarkan tak? Sudah. Baik. Sekarang haula'i ini di mana? Fi mahalli raf'in, pada tempat rafa. Enggak boleh kita katakan marfu, tempatnya saja. Ya. Tempatnya saja. Ya, ibarat kursi ini asalnya kursi untuk ustaz. Ya, kursinya ustaz. Ya, kalau duduk ustaz ya ustaz. Tapi kalau misalnya santri lagi mau roja dia pakai kursinya, apakah dikatakan dia ustaz? Tidak. Cuma kursinya kursi ustaz, kursi pengajar. Sama di sini tempatnya tempat marfu. Tempat rafa. Apakah boleh kita katakan dia marfu? Tidak boleh kita katakan marfu. Karena dia mabni, tapi tempatnya tempat rafa. Karena kalau kita kasih taruh isim mabni, isim mu'rab di situ pasti marfu. Kemudian amil nasab apa? Baca. Sa'altu haula'i fi mahalli nasbin. Sekarang masuk kepada haula'i amil nasab. Sa'altu tadi amil rafa, ja'a. Ya, ja'a ini membutuhkan apa? Fa'il. Sa'altu membutuhkan maf'ul bihi. Coba cermati haula'i, apakah ada perubahan di akhirnya? Yang kasrah berubah kasrahnya? Tidak. Tadi dalam posisi rafa. Dalam artian apa? Fi mahalli raf'in. Ada amil rafa yang masuk kepada dirinya.
tetap kasrah. Masuk sa'altu, tetap kasrah. Tapi dia dikatakan fi mahalli nasbin. Maf'ulum bih. Terakhir. Salamtu. Sallamtu ala haula'i fi mahalli jarrin. Sekarang haula'i kemasukan huruf jar. Apakah boleh kita katakan haula'i ini majrur? Tidak boleh. Tapi dia dikatakan fi mahalli jarrin. Mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin. Bisa dipahami? Baik. Jadi ingat ya, isim walaupun dia mabni, ya, amil apapun yang antum berikan kepada dirinya, dia tidak akan berubah akhirnya, tapi tetap dikatakan dia fi mahalli. Ya, fi mahalli. Baik. Dan asal isim adalah mu'rab. Asalnya isim adalah mu'rab. Jadi kebanyakan isim itu mu'rab. Nanti ada yang mabni. Apa itu yang mabni? Perhatikan. Baca dulu. Al-mu'rabu wal mabniyu minal asma'i. Mu'rab dan mabni dari isim-isim. Sekarang beliau akan merinci isim-isim yang mu'rab dan isim-isim yang mabni. Yang mu'rab dan yang mabni dari isim-isim. Beliau akan rinci. Ya, sebelum beliau rinci, beliau kasih dulu rumus. Apa rumusnya? Baca. Al-asma'u kulluha mu'rabatun. Ya, sudah. Al-asma'u kulluha mu'rabatun. Semua. Apa artinya? Isim-isim kulluha, semuanya mu'rab. Apa maksudnya? Asalnya isim mu'rab, semuanya. Ya, semuanya asalnya mu'rab. Ma ada, ayo. Ma ada fi'atil Ma adal. Ada alif lamnya, baca alif lam. ma adal fi'atil atiyati. Sekarang saya tanya. Nih, Suhail, betul mini? Sudah betul harokatnya? Umair. Betul, bagus. Nih, Goa. Nih. Abdullah. Wih, mana salah? Bahaya Abdullah ini. Mana salah? Hati-hati ini tidak tepat. Yang betul, fathah. Kenapa? Ada, kalau kemasukan ma ini masdar. Sehingga ada adalah fi'il. Fa'ilnya muqaddar wujuban. Berarti fi'at maf'ulun bihi ini nah harus fathah. Bisa paham ini? Pembahasan istisna sudah. Ya? Ada, hasya dan khala kalau kemasukan maka mereka adalah fi'il. Setelahnya mansub sebagai maf'ulun bihi. Fa'ilnya ya muqaddar wujuban. Bisa dipahami? Ya tidak boleh dikasar dia. Karena ada ma. Kalau tidak ada ma bisa dua. Bisa fi'il, bisa huruf jar. Jadi semua isim mu'rab kecuali al-fi'atil atiyatah. Kecuali kelompok-kelompok isim berikut ini. Fi'atun. Kelompok. Ya, kelompok isim berikut ini. Maksudnya apa yang boleh sebutkan nanti ini beberapa poin ini adalah isim-isim mabni. Ayo baca. Baca. Ad-domairu mithlun. Apa artinya? Apa? Yang pertama isim mabni adalah ad-domairu. Apa artinya? Domir. Semua domir kata ganti. Apapun bentuknya, mau munfasil, muttasil. Ya, semuanya mabni. Paham ini? Sudah? Paham ini? Beliau tidak rinci dhamir yang mabni munfasil saja atau muttasil saja. Tidak. Berarti apa? Semuanya. Semua dhamir mabni. Jangan coba-coba bilang huwa marfu. Tidak. Ya.
hum mansub. Tidak. Tapi fi mahalli. Ya, fi mahalli. Paham ini? Mislu, contoh. Mithlun. Mislu. Mithlu. Langsung baca, langsung baca. Huwa huma hum. Satu-satu. Huwa hum. Terus. Jangan dulu ikut. Baca terus. Huwa hum. Anta. Antum. Ana. Dhahabtu. Qalu. Ayo semua. Jadi tak di sini dhahabtu, taknya, dan qalu waw jamaah juga dhamir, ya. Alif isnain waw jamaah, ya muannatsatil mukhatabah. Ini semuanya dhamir. Hukumnya apa? Mabni. Ya. Ayo, coba. Hadhihi Domairur raf'i. Ini adalah domir-domir rofa. Ini adalah domir rofa yang nanti i'rabnya fi mahalli raf'in. Ya, dan ini ada di buku tasrif biasanya, ada di amsilah, ada di kitab tasrif. Ya. Sip. Terus lanjut. Siapa yang baca? Ayo, mana koordinatornya? Oh, belum sempat, ya. Ya, ayo siapa? Relawan. Relawan baca ini, bukan relawan membungkus nasi, ya. Ayo. Siapa yang mau baca? Jangan takut, cuma dibaca ini. Materi yang sudah dipelajari semua ini. Gantian. Siapa? Kasih tuh, syukur. Mudah ya. Coba lihat. Kita sudah dapat faedah ya. Ya, bahwasanya isim asalnya mu'rab kecuali beberapa kelompok isim. Ya. Jadi yang dihafal dua-duanya, dihafal mana yang mu'rab, mana yang mabni. Ayo. Baca. Ra'aituhu. Yang mana dimaksud ini? Hu-nya, hu. Ra'aituhu. Ayo terus. As'aluka. Kaf, ya. Dorobani. Ini yang dimaksud ya mutakallim. Karena ingat ya, ini banyak dhamir sini ya. Ra'aitu tak dhamir, as'alu ada dhamir mustatir fihi wujuban. Darabani juga ada dhamir mustatir fihi jawazan. Tapi yang kita maksud sini hu, kaf, ka, dan ya mutakallim. Nunnya nun wikoya. Apa ini dibilang? Hadhihi dhamairun nasbi. Ini adalah dhamir nasab. Maksudnya apa? Semua fi mahalli nasbin. Ayo. Kita sudah sebutkan tadi, isim walaupun mabani dia fi mahalli. Jangan lupa itu, jangan lupa. Isim walaupun mabani dia pasti fi mahalli. Cari itu mahal apa? Mudah. Kalau kita mungkin di yang mu'rab nanti mabani sisa fi mahal. Ayo. Terus. Kitabuhu. Daftaruha. Ayo semua baca. Ismuka. Alaiha. Lana. Ya, ini perhatikan. Hu, kitabuhu, daftaruha, ismuka, alaiha, dan lana. Apa ini dibilang? Hadhihi dhamairul jarri. Ini adalah dhamir jar, khafat. Maksudnya apa? Fi mahalli jarrin. 3 yang pertama fi mahalli jarrin karena mudhafun ilaih. 2 yang terakhir fi mahalli jarrin karena harful jar. Paham ini? 3 yang pertama ini mudhafun ilaih. 2 yang terakhir fi mahalli jarrin karena huruf jar. Alaiha dan lana. Ini yang pertama. Isim yang mabni yang pertama adalah apa? Ad-dhamairu. Dhamir. Apapun bentuknya. Dia pasti mabni. Yang kedua. As-saniyatu asma'ul isyarati. Yang kedua isim-isim isyarah.
Contoh? Mislu hadza, hadhihi, dzalika, ulaika. Contohnya, hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Dikasih kita faedah. Coba lihat. Ini hebatnya ini ya. Coba lihat. Apa faedahnya? Hadani wa hatani mu'rabani. Isim isyarah yang musanna, apa hukumnya? Mu'rab. Isim isyarah yang musanna itu mu'rab. Hadani, hatani. Ya. Termasuk yang jauh. Dhanika, tani. Hadani ini mulhaq dengan apa? Isim musanna. Hadani, hadaini. Hatani, hataini. Bisa paham ini? Mu'rab kan? Berubah. Hei. Ini diperkecualikan. Diperkecualikan. Kenapa? Mu'rab. Mulhaq dengan musanna. Yang bilang hadani ismu isyaratin mabniun alal kasr. Ya dia mu'rab. Dia marfu, mansub dan majrur. Marfu dengan alif. Ya. Mansub dan majrur dengan ya, mulhaq bil musanna. Ayo. Ini isim isyarah. Isim isyarah semuanya mabni kecuali yang musanna. Yang ketiga, ayo baca. As-salisatu al-asma'ul mausulatu. Ini yang saya bilang, hati-hati. Nama-nama itu kadang dia mudhaf ilaih. Seperti asmaul isyarati ini mudhaf ilaih. Al-asmaul mausulah ini apa? Na'at man'ut. Jangan disyarat semua ya. Jangan semua mudhaf ilaih, semua tidak. Coba ulang baca. As-salisatu al-asma'ul mausulatu. Isim-isim mausul. Ingat namanya ini dia na'at man'ut. Tadi apa? Mudhaf ilaih. Contoh? Mislu alladhi, allati, alladhina. Dikasih kita faedah. Coba apa faedahnya? Alladhani wallatani mu'rabani. Alladhani dan allatani mu'rab. Keduanya mu'rab. Apa maksudnya mu'rab? Ya bukan mabni. Jangan dikatakan mabni, tapi marfu, mansub atau majrur. Dia marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Ya. Alladhani, alladhaini, allatani, allataini. Sama tadi. Hadani, hadaini, hatani, hataini. Bisa paham ini? Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat. Ar-rabi'atu asma'ul istifhami. Ini namanya apa? Mudhafun ilaih. Isim istifham. Ingat, istifham itu kadang isim, kadang huruf. Kadang ismu istifhamin ada harfus istifhamin. Ya, ini isim istifham. Contoh, Mislu man, aina, ma, mata, kaifa. Ini contoh-contoh isim istifham. Di sini kita dapat pelajaran bahwasanya apa yang kita baca dahulu di jilid 1, jilid 2, bahkan di jilid 3 ini, semua istifham itu kita i'rab apa? Mabni. Tapi sekarang pertanyaannya fi mahalli apa dia? Itu yang antum jadi PR. Ma hadza? Ayo. Siapa yang tahu? Ma isim istifham. Dia fi mahalli apa? Fi mahalli rafin. Sebagai apa? Lihat jawabannya. Lihat jawabannya. Ma hadza? Hadza sebagai apa? Isim mabni juga. Tapi fi mahalli mubtada muakhar. Kok bisa Ustaz? Coba lihat jawabannya. Hadza kitabun. Berarti hadza mubtada di pertanyaan dan dijawab
Dijawab. Berarti khabar muqaddam. Nah, itu nanti urusan kalian ya, cari sendiri. Ya, penting kita sudah kasih tahu semua isim walaupun dia mabni, ya pasti fi mahal. Cari sendiri, usah dicarikan lagi. Ya, ayo. Yang keempat, yang kelima. Al-khamisatu ba'du dzurufi. Yang kelima adalah sebagian zaraf. Contoh? Mislu idza al-ana haitsu amsi. Nah, perhatikan. Al-ana, idza, haitsu dan ams. Coba lihat. Ini berubah akhirnya? Tidak berubah. Idza terus. Antum kasih masuk apa? Dimanapun dia, idza terus. Al-ana juga fathah. Fathah terus. Tidak pernah al-ani, al-anu. Ya, haitsu, haisi, haisa. Tidak ada. Amsi, amsa, amsu. Bisa paham ini? Ini zaraf, mabni. Sebagian ya, sebagiannya mabni. Sebagiannya mu'rab. Yang ketujuh, ini yang kita pelajari di jilid 2. Ya baca. As-sadisatu asmaul af'ali. Oh, yang keenam apa? Yang keenam dulu. As-sadisatu. Ayo semua asmaul af'ali. Apa ini? Isim fi'il. Kalian pernah dapat pembahasan isim fi'il? Sudah tak? Sudah pasti. Masa? Sudah mau 1 tahun? Belum baru berapa bulan. Paham isim fi'il? Pernah dapat isim fi'il? Isim fi'il, amr isim fi'il, mudhari isim fi'il, madhi. Pernah dapat? Sudah ya? Nah, nantilah dijelaskan. Contohnya Mislu amin, uffin, ahi. Intinya ini isim fi'il. Dia isim. Tapi nanti maknanya fi'il. Fi'ilnya 3. Ada makna fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il nanti saya jelaskan lebih dalam ya. Intinya catat ini isim mabni. Titik. Ya. Lanjut. Yang ketujuh. As-sabi'atu al-a'dadul murakkabatu. Yang ketujuh adalah bilangan-bilangan murakkab. Inilah bilangan 11 sampai 19. Entah dia bilangan biasa atau bilangan tingkat. Intinya belasan, 11 sampai 19. Ayo. Mislu contoh. Mislu ahada asyara, tis'ata asyara, salisa asyara. As-salisa asyara. Nah, ini semuanya mabni. Apa kita bilang kemarin? Mabni ala fathil juz'aini. 2 bagiannya itu semuanya mabni ala al-fath. Ahada asyara. Ya tak? Salasata asyara. Salasa asyrata. Ya, fathah tak? Itu mabni. Antum biar kasih mas huruf jar, tidak mau dia kasrah. Ayo, lanjut. Al-juz'ul awwalu min isna asyara mu'rabun. Ini faedah. Ayo, semua. Bagian yang pertama dari isna asyara, mana maksudnya? Isna asyara. Mana yang pertama? Isna. Bagian yang pertama ini, isnanya ini mu'rab. Kita sudah bilang kemarin, 2 dari 12, maksudnya satuannya, 2-nya, itu mu'rab. Asyaranya tetap. Afan. Isna, 2 dari 12 itu mu'rab. Asyaranya tetap mabni. Oleh karena itu isna, ini dia posisi marfu'. Mansub dan majrur dengan ya isnai. Antum baca Al-Quran pasti banyak dapat. Isnai asyara. Isnai asyrata. Isnatai asyrata.
Paham ini? Apalagi berkenan dengan Bani Israel yang jumlah mereka 12 sibat. Ya, 12 kabilah, 12 suku. Karena Nabi Yusuf 12 orang bersaudara. Karena Israel maksudnya Yakub. Bani Yakub, Bani Israel. Bisa dipahami? Apa maksudnya ini? Keterangan beliau ini. Bagian pertama dari 12, duanya itu mu'rab. Apa maksudnya? Sisanya mabni. 11 sampai 19 semuanya mabni. Namanya a'dad murakkabah. Ya. Baik. Nahwu contoh. Nahwu yadrusu fil fasli 12 taliban. Isna sebagai apa? Fa'il riyad yadrusu. Marfu dengan alif. Taliban sebagai tamyiz. Terus. Ra'aitu 12 taliban. Isnai. Apa ini ya? Maf'ulun bihi mansub dengan ya. Ayo terus. Hadha at-ta'amu lisnai 12 taliban. Isnai majrurun biharfil jar bil lam. Majrurun bil lam. Majrur dengan ya. Alamat jarnya dengan ya. Paham ini? Ini diperkecualikan. 10-nya gimana? Ya tetap fathah. Asyara. Tetap fathah. Ya, ini afannya kita kurang menerjemahkan ya. Ini kalian sudah paham ya? Yadrusu fil fasli 12 taliban. Ra'aitu 12 taliban. Hadha ta'amu li 12 taliban. Sudah tahu penerjemahannya? Tahu? Ya. Ayo lanjut. Ya, afwan, saya telat masuk ya, jadi kita selesaikan dulu. Sudah selesai? Berarti di sini beliau menyebutkan sampai 7. 7 isim yang membeni. 7 isim yang membeni. Sekarang baca. Ganti. Kenapa enggak ada yang nyala ini? Rusak? Mana? Mati? Ya. Alamatul i'rabil Panjang pendeknya lihat. Alamatul i'rabil asliyatu wal far'iyatu. Tanda-tanda i'rab asal dan cabang. Alamat-alamat i'rab yang pokok dan yang cabang. Asliyah dan far'iyah. Alamatul i'rabil asliyatu fil ismi. Tanda-tanda i'rab yang pokok pada isim. Ad-dhammatu wa hiya alamatul raf'i. Ini alamat pokok pada rafa. Itu dhammah. 2. Al-fathatu wa hiya alamatun nasbi. Ini alamat pokok pada nasab, itu fathah. Terus Al-kasratu wa hiya alamatul jarri. alamat pokok jar adalah kasroh, dan ini semua awal alamat yang pertama yang disebutkan dalam matan jurumiyah. Ya, antum lihat saja. Ya. Semua alamat yang pertama yang disebutkan di rafa, nasab, jar dan jazm itu semuanya alamat pokok di matan jurumiyah, muqaddimah jurumiyah. Ya, itu bukan sembarang susun itu ya. Itu yang pertama itu semua alamat pokok. Dhamma, fathah, kasrah dan sukun. Dhamma alamat asal rafa, fathah alamat asal nasab, kasrah alamat asal jar, sukun alamat asal jazm, dan semuanya ada far'iyah, niabatan. Baik. Lanjut. Wa hunaka alamatun ukhra far'iyatun.
Dan di sana ada tanda-tanda yang lain yang cabang. Yang pokok dhamma, fathah, kasrah. Selain itu far'iyah, alamat cabang. Nanti di i'rab lengkapnya itu dikatakan niyabatan 'anil fathah, 'anil dhamma, 'anil kasrah. Dilihat saja posisinya dalam kalimat. Terus. Wa hiya fil anwa'il atiyati minal asma'i. Dan tanda-tanda ini ada pada jenis-jenis isim berikut. Ya, jadi alamat cabang ini akan terjadi pada jenis-jenis isim yang beliau sebutkan. Ya, dan ini juga sudah dirinci oleh Ibnu Ajurrum rahimahullah. Ya, alamat-alamat cabang. Ayo baca. Al-awwalu jam'ul muannatsis salimi. Al-awwalu jam'u muannatsis salimu. Artikan yang pertama. Yang pertama jamak muannats salim. Alamatun nasbi fihil kasratu. Tanda nasabnya kasroh. Tanda nasab padanya, ya pada jamak muannats salim. Asalnya apa? Asalnya nasab apa? Fathah. Dia nasabnya mansubnya dengan kasrah. Itu maksudnya. Alamatun nasbi fihi al-kasrat. Ya, alamat nasab pada jamak muannats salim itu kasrah, bukan fathah. Nah, ini yang dikatakan far'iyah. Nahwu contoh. Nahu khalaqallahu samawati wal arda. As-samawati jamak muannats salim. Posisinya sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi man? Mansub. Alamat asal nasab fathah. Cuma karena dia jamak muannats salim, dia kasrah. Ya, lanjut. Atsan al-mamnu'u minas sarfi. Yang kedua, yang terhalang dari tanwin. Ya, isim yang tidak boleh bertanwin. Apa itu? Yang diperkecualikan, yang far'iyah. Alamatul jarri fihil fathatu. Alamat jar padanya adalah fathah. Ya, jadi ini mamnu' minas sarf majrur dengan fathah. Mutlak begitu, mutlak. Langsung majrur dengan fathah? Tidak. Bisa majrur dengan fathah dengan dua syarat. Yang pertama, tidak boleh beralif lam. Kapan beralif lam? Kasrah. Yang kedua, tidak boleh sebagai mudhaf. Kapan sebagai mudhaf? Di cancel. Tidak boleh majrur dengan fathah. Tapi kasrah. Ustaz, kok bisa langsung dengan kasrah? Karena semua isim mamnu' minas sarf kembalinya kedua. Isim mufrad atau jamak taksir. Tidak percaya, periksa sendiri. Cari semua mamnu' minas sarf. Kalau bukan isim mufrad pasti jamak taksir. Dan isim mufrad dan jamak taksir sama-sama majrur dengan kasrah. Jadi kapan dia melanggar? Kembali ke asalnya. Ya, kembali ke asalnya. Contoh. Nahu idhab ila fir'auna. Ya, ini ayat-ayat Al-Quran ya. Coba lihat. Contohnya tidak sembarangan ya. Idhab ila Fir'aun. Mana syahidnya? Fir'aun. Fir'aun apa dia ini? Mamnu' minas sarf. Kok bisa? Apa ilahnya? Al-alamiyah ma'al ujmah. Sekarang dia kemasukan ilah berarti majrur. Majrur dengan apa? Dengan fathah. Asalnya apa? Kasrah. Terpenuhi syarat? Terpenuhi syarat. Tidak ada alif lam dan dia tidak sebagai mudhaf. Bagus. Terus. As-salis al-asma'ul khamsatu. Yang ketiga isim-isim yang 5. Wahia abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu. Kullul alamati fiha far'iyatun.
Setiap tanda-tanda padanya adalah tanda cabang. Apa maksudnya ini? Semua alamat i'rabnya far'iyah. Oleh karena itu dipahami berarti dari ucapan ini di jamak muannas salim mamnu' minas sarf. Ya, yang far'iyah cuman jar dan nasab. Apa maksudnya? Selain itu dia kembali ke alamat asal. Adapun asmaul khamsah semuanya tidak ada alamat asal, semuanya cabang. Saya ulangi. Yang pertama tadi jamak muannas salim. Dia katakan alamat nasab padanya itu kasroh. Berarti alamat rafa'nya tetap dhamma. Alamat jarnya tetap kasroh. Yang berubah cuman alamat nasab. Yang asalnya fathah menjadi kasroh. Bisa dipahami? Yang kedua, mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf dikatakan alamat jar padanya itu fathah. Berarti alamat rafa' tetap dhamma. Alamat nasab tetap fathah. Nanti majrur baru fathah. Asalnya kasroh. Dan ingat mamnu' minas sarf kalau bukan isim mufrad dia jamak taksir dan semuanya sama-sama marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah. Sekarang asmaul khamsah. Saya tanya, dia marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Tidak ada alamat asal di sini. Oleh karena dikatakan apa? Kullul alamati fiha far'iyah. Semua alamat i'rab pada asmaul khamsah semuanya far'iyah, tidak ada yang asliyah. Tidak ada dhamma, tidak ada fathah, tidak ada kasrah. Ayo baca. Alamatur raf'il wawu. Nahu ajaka abuka. Aja'a abuka. Ini alamat rafa'nya waw. Marfu dengan waw. Contohnya aja'a abuka, apakah bapakmu telah datang? Mana syahidnya? Abuka. Abu fa'ilun marfu' wa alamat raf'i al-waw niabatan 'anil dhammah. Terus Alamatun nasbil alifu. alamat nasabnya dengan alif, mansub dengan alif dia. Contoh Nahu a'rafu abaka. arafa ya'rifu. A'rifu abaka. Saya kenal bapakmu. Ya, ku kenal ki. Iya. Saya kenal bapakmu. A'rifu abaka. Mana syahidnya? Aba. Kaf mudhafun ilaih. Ya, fi mahalli jarrin. Aba di sini posisinya mansub sebagai maf'ulun bi. Apa alamat nasabnya? Alif. Niabatan anil fathah. Bisa paham ini? Saya lanjut terakhir. Alamatul jarril ya'u. Nahu aina sayyaratu abika. Alamat jar di asmaul khamsah ini adalah al-ya. Contoh aina sayyaratu abika. Abi sini sebagai mudhafun ilaih. Wa huwa mudhaf. Ya, jangan bingung ya. Ini pelajaran jilid 1. Sekarang saya tanya, berapa mudhafun ilaih di sini? 1, 2, 3. Berapa? 3 atau 4? 2. Iya. Mana mudhaf yang pertama? Abi yang pertama. Yang kedua sayar. Apa rumusnya kemarin? Kalau mudhaf ilaih lebih dari 2 kata maka yang paling kanan mudhaf saja. Yang paling kiri mudhaf ilaih saja. Yang di tengah terjepit pasti jabatannya 2. Paham ini? Dia mudhaf sekaligus mudhafun ilaih. Ya, jangan bingung ya jilid 3 ini ya. Jilid talum ini ya, murajaah. Paham? Tidak ada istilah tunggu di sini. Ini cuman memantapkan.
Ya, mengulangi sudah lewat semua, apalagi antum sudah belajar nahwu. Terakhir, baca lagi. Siapa yang mau baca? Ini. Ya, learning. Kasih nyala dulu. تعرب الأسماء الخمسة بهذه العلامات إذا كانت مضافة إلى غير ياء المتكلم. Sekarang beliau ingin menyebutkan kepada kita syarat Asmaul Khamsah. Yang mana alhamdulillah ini di Tuhfatus Saniyah sudah lengkap. Ada alamat umum, ada alamat khusus. Ayo, bisa terjemahkan? Coba terjemahkan. Asmaul Khamsah di'irab dengan alamat-alamat ini apabila terjadi penyandaran kepada selain ya mutakallim. Jadi Asmaul Khamsah ini di-i'rab dengan alamat-alamat ini. Ya, marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Jika dia mudhafah. Ketika dia sebagai mudhaf. Dan mudhafun ilaihnya bukan ya mutakallim. Perhatikan. Kita kembali ke Tuhfah. Sekarang saya tanya, apa syarat umum dari al-Asmaul Khamsah? Ada berapa? 4. Yang pertama, antakuna mufradatan. Semua Asmaul Khamsah kalau mau marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya, harus mufrad. Karena Asmaul Khamsah ini bisa mutsanna, bisa jama', bisa. Bisa. Tapi kalau mau marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya, harus mufrad. Ya, paham ini? Yang kedua, antakuna mukabbaratan. Bentuknya harus mukabbarah, tidak ditasgir. Kapan ditasgir? Di cancel. Nak boleh dia marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Contoh, abun. Abun ini Asmaul Khamsah. Ya, dia sudah mufrad. Tapi coba tasgir. Ubayyun. Ubayyun di i'rab dengan apa? I'rab isi mufrad. Tidak boleh marfu dengan waw. Mansub dengan alif, dengan majrur dengan ya. Tidak boleh. Paham ini? Bisa ya? Awas ada pusing. Suruh minum obat. Ya. Kemudian yang ketiga syaratnya, syarat umum, antakuna mudhafatan. Ini yang disebut. Ini yang disebut. Mudhafah. Dia harus sebagai mudhaf. Apa maksudnya Ustaz? Ya kalau dia tidak sebagai mudhaf, dia di-i'rab dengan mufrad biasa. Nah, ini nanti yang akan dicontohkan. Selesai. Terakhir yang keempat apa? Antakuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Mudhafun ilaihnya, ya, dia disandarkan kepada selain ya mutakallim. Ini catatan terakhir penting. Ya. Yang penting dia mudhaf, langsung jadi Asmaul Khamsah. Oh, tidak. Dia bisa jadi Asmaul Khamsah marfu dengan waw, mansub dengan alif dan majrur dengan ya kalau dia disandarkan kepada selain ya mutakallim. Apa maksudnya? Kalau ya mutakallim mudhafun ilaihnya apa jadinya? Di i'rab isim mufrad biasa. Ya, isim mufrad biasa yang khusus yaitu al-ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. I'rabnya muqaddar semua. Dhamma muqaddar, fathah muqaddar, kasrah muqaddar. Mana min dhuhuriha isyghalul mahalli bi harakatil munasab. Coba lihat. Beda. Enggak boleh diam. Asmaul Khamsah. Paham ini? Ayo, lanjut. Wa illa U'ribat bil alamatil asliyati.
Dan jika tidak, maka di-i'rab dengan alamat-alamat asal. Maksudnya jika dia tidak memenuhi syarat tersebut. Ya, kalau di Tuhfah ingat syaratnya 4. Ini syarat asal ya. Kita belum merinci syarat khusus untuk fu dan zu. Paham ini? Apa syarat khusus untuk fu? Antakhluwa minal mimi. Fu harus kosong dari mim. Karena kapan ada mimnya? Famun, jadi isim mufrad biasa. Zu, berapa syarat tambahnya? 2. Yang pertama, antakuna bil ma'na sahib. Ya, zu harus mananya sahib karena zu ada yang mananya alladzi. Kedua, mudhaf ilaihnya isim jins. Ya, ada tambahnya saya lupa. Ya, ini dua syarat. Ala kulli hal perhatikan, jika tidak wa illa, jika tidak maksudnya jika dia tidak mudhafah ila ghairi ya'il mutakallim, maksudnya dia melanggar syarat, dia tidak memenuhi ketentuan, maka apa? Uribat bil alamatil asliyah, maka dia di-i'rab dengan alamat-alamat asal. Alias apa? Dia kembali ke isim mufrad biasa. Atau dia kembali ke jamak taksir. Marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Nah, contoh. Ini yang melanggar syarat ya. Contoh yang melanggar ketentuan. Ayo. Nahu li akhun. Terus. Jangan, lanjut. Sa'altu akhon. Anta ka akhin. Akhun mubtada muakhar. Marfu dengan dhamma. Sa'altu akhon maf'ul bihi mansub dengan fathah. Anta ka akhin majrur dengan kasrah. Majrur bil kaf. Tashbih ya. Amin. Kembali ke alamat asal. Karena dia isim mufrad. Ya, saya memiliki saudara laki-laki, saya bertanya kepada seorang saudara, anta ka akhin, kamu seperti saudara. Ya, saking baikmu sama saya. Ya, seperti saudara. Ya, saudaraku saja tidak sebaik itu. Ya. Lanjut. Ar-rabi'u jam'u mudzakkaris salimu. Kullul alamati fihi far'iyatun. Wahia alamatur raf'i al-wawu. Saya perhatikan ini jamak mudzakkar salim. Sama dia dengan asmaul khamsah. Semua alamat i'rabnya semuanya far'iyah. Tidak ada yang dhammah, tidak ada yang fathah, tidak ada yang kasr. Kalau tadi masih ada seperti jamak muannas salim ya. Satu ji yang far'iyah. Amin nih. Seperti juga mamnu' min as-sarf, satu ji yang far'iyah. Ini semuanya far'iyah. Kulluha. Kullul alamat fiha far'iyah. Paham ini? Dia rafa marfu dengan waw. Contoh. Nahwu dakhala al-mudarrisuna. Ya, terus. Alamatun nasbil ya'u. Dia masuk dengan ya, alamat nasabnya ya. Ya, ini far'iyah lagi. Ya. Contoh. Nahu sa'altul mudarrisina. Terus, lanjut. Alamatul jarril ya'u. Dia majrur dengan ya, alamat jarnya dengan ya. Contohnya. Nahu hadhihi ghurfatul mudarrisina. Ini ruang guru. Nah, ini bahasa Arabnya. Ya, karena guru ruangannya itu bukan satu-satunya. Ya, satu ruangan besar di situ semua guru. Ya, cuma mejanya beda-beda. Paham ini? Ya. Jangan sampai ada yang tidak punya ruang guru sekolahnya. Barakallahu fikum. Ini jamak mudzakkar salim. Semua alamat i'rabnya far'iyah. Terakhir ya. Al-khamisu al-musanna. Isim musanna ini sekali lagi beliau tidak menyebutkan lagi definisinya. Tapi nanti ada uraian di sela-sela pembahasan di jilid 3 ini. Ayo lanjut. Kullul alamati fihi far'iyatun. Wahia
Ini sama ya, semua alamat i'rabnya far'iyah, tidak ada yang dhamma, fathah dan kasrah. Semuanya bukan alamat asli tapi far'iyah. Terus Alamatul raf'i al-alifu. ya, dia marfu dengan alif. Rafa dengan alif. Ayo contoh. Nahu ghaba talibani. Ya, ada 2 orang pelajar absen. Talibani fa'il marfu dengan alif. Lanjut. Alamatun nasbil al-ya'u. Nahu talabal mudiru talibaini. Siapa yang bisa artikan ini? Al-mudir, kepala sekolah, tolabah. Apa artinya tolabah? Mencari. Ya, kemarin daurah hilang. Nyasar ke pinggir kolam. Ya, tape. Ini contoh saja ya. Ya, Andi. Tape. Ini masuk dengan apa? Dengan ya. Ya. Masuk dengan ya. Tape terakhir. Alamatul jarri al-ya'u. Majrur juga dengan ya. Majrur juga dengan ya. Cuma bedanya ya di jamak mudzakkar salim dengan musanna. Apa bedanya? Huruf sebelum dan setelahnya. Kalau ya di jamak mudzakkar salim sebelumnya kasrah, setelahnya fathah. Kalau musanna sebelumnya fathah, setelahnya kasrah. Ya, ingat ini materi di pelajaran nahwu. Ini sisa mengulang saja. Contoh. Nahu hadhil ghurfatu li talibaini. Suhail, apa artinya ini? Suhail. Kamar ini untuk 2 orang pelajar, ya. Kamar ini untuk 2 orang, diisi 2 orang. Baik. Selesai pembahasan i'rab yang lafdhan, yang nampak, yang kelihatan, yang terlafazkan. Selesai. Nanti insyaallah besok pertemuan selanjutnya kita masuk ke i'rab takdiri yang tidak terlafazkan. Dan ini juga tetap dikatakan i'rab walaupun zahirnya kelihatannya tidak berubah akhirnya. Dengan ilmu nahwu kita akan paham walaupun kamu pakai pembesar, pakai kaca pembesar, pakai mikroskop itu tidak berubah dia. Begitu terus. Tapi dengan ilmu nahwu kita tahu ternyata ada perubahan yang tersembunyi, muqaddarah. Ya, paham ini? Itu dengan ilmu nahwu, bukan dengan ilmu yang lainnya. Bisa dipahami? Baik. Nanti insyaallah nanti kita selesaikan pembahasan ini di pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu kita lanjut ya. Kalau kita potong di tengah ini sayang. Dan afwan ini hari ini cuma sampai di sini saja. Insyaallah besok kita lanjutkan pelajaran Durusul Lughah dan pelajaran yang lainnya. Afwan ini kita jadi pelajaran apa? Tajwid, taisir, apa lagi? Ushulus sittah dan tafsir belum kita lanjut. Ya, Allah. Semoga dimudahkan di waktu yang akan datang. Sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.